Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil mu'allifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bi sanadil muttasili ila al-imamil mu'annifi rahimahullahu ta'ala wa ada an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma qala. Satu riwayat hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai kepada keduanya, beliau mengatakan, Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun. Pernah satu ketika datang menghadap kepada Nabi seorang Arab Badui, orang yang tinggal di pedalaman pegunungan. Faqala, maka berkatalah seorang Arab Badui itu, Ya Rasulullah, akhbirni anil umrati. Ya Rasul, berikanlah kabar kepada diriku tentang masalah umrah. Awajibatun hiya, apakah umrah itu merupakan kewajiban? Faqala la, maka Nabi mengatakan umrah bukanlah wajib. Wa anta'tamira, dan kalau engkau melakukan ibadah umrah, khairul laka, itu perbuatan baik bagi dirimu. Rawahu Ahmad wa Tirmizi, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Warajihu, dan yang rajih, waqfuhu, hadis ini mauquf, tidak sampai kepada Nabi. Wa kharajahu Ibnu Abdi man min wajhin akhara dhaifun an Jabirin marfu'an. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi pada jalur yang lain sekalipun dhaif, tapi Imam Jabir mengatakan hadis ini marfu. Al-hajju wal umratu fardhatani, bahwasannya haji dan umrah itu keduanya adalah ibadah yang diwajibkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkah karunia Allah masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi wasilah akan turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, di waktu yang singkat ini kita masih melanjutkan kajian kita yang berkaitan tentang haji dan umrah. Hadis yang baru saja kita baca adalah sebuah hadis yang berkaitan tentang ibadah umrah. Kalau ditanya ibadah haji wajib atau tidak,
Maka jawaban mayoritas ulama, jumhur ulama, hampir tidak ada pendapat maka ibadah haji adalah ibadah yang diwajibkan bagi orang muslim yang mampu. Apa itu mampu? Nanti kita baca pada hadis berikutnya. Itu 4 mazhab mengatakan tidak ada perbedaan pendapat. Tapi masalah ibadah umroh inilah yang ada perbedaan pendapat. Umroh apakah sama seperti haji diwajibkan, atau umroh itu hanya bentuk ibadah sunnah yang dianjurkan? Maka 2 hadis yang kita baca adalah sebuah hadis yang menjelaskan bagi dasar kedua hukum tersebut. Dalam satu riwayat yang lain dari jalur sahabat Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Orang pedalaman, orang yang belajar Islamnya tidak bisa melulu kepada Nabi karena jarak yang jauh. Dia datang dari jauh-jauh berusaha bertemu dengan Nabi dan bertanya sama Nabi masalah umroh. Ya Rasul, apakah ibadah umroh sama seperti ibadah haji diwajibkan juga? Maka Nabi mengatakan ibadah umroh tidak wajiblah di situ. Tapi kalau kau melakukan ibadah umroh, hukumnya bagus buat dirimu. Inilah yang menjadi pendapat daripada mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwasannya ibadah umroh itu sunnah. Paling tinggi mandub, dianjurkan. Kalau orang berangkat haji, jangan sampai tidak melakukan ibadah umroh. Kalau nggak berangkat haji, umroh nggak masalah. Yang penting haji. Kalau Imam Abu Hanifah. Tapi mayoritas ulama, kaul yang kuat, termasuk Imam Syafi'i, imam kita, adapun Imam Ahmad bin Hambal mengikut pula dengan pendapat Imam Syafi'i. Dari hadis yang kedua marfu dari sahabat Jabir mengatakan haji dan umrah dua-duanya wajib hukumnya. Bahkan Al-Quran mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan oleh kalian haji dan umroh bagi orang yang mampu. Maka ulama berpendapat umroh juga wajib bagi orang yang mampu seumur hidup 1 kali. Tapi nggak boleh ibadah umroh mengalahkan ibadah yang haji enggak. Yang pokok rukun Islam itu haji. Jangan dirubah. Jangan punya orang tua sudah sepuh, daftar haji waiting sampai dengan 20 tahun, kita bilang udah daripada nggak sampai Mekah Madinah, mendingan umroh aja, hajinya nggak usah. Dosa orang. Nggak boleh. Karena cita-cita yang terbesar adalah ibadah haji. Maka harus dia siasati. Kalau memang umurnya tidak memungkinkan, maka dia buat dulu tabungan buat hajinya. Niatkan dia tetap mau berangkat haji. Sekarang umroh dulu karena ingin menjalankan nusuk ibadah. Nanti kalau memang sudah ada umur, dia bisa berangkat, dia pasti berangkat haji. Harus dilakukan seperti itu. Supaya apa? Niat hajinya enggak berkurang di hadapan Tuhan. Tapi kalau dia bilang, udah nggak usah haji dah, umroh saja. Orang yang mengucapkan itu tanggung jawab. Karena pondasi yang wajib secara rukun Islam itu haji, bukan umroh. Tapi kita kudu melakukannya. Bagi siapa? Mereka orang yang mampu. Nah sekarang masalah mampu yang harus kita perbaiki dan juga berkaitan tentang badal haji. Pada hadis berikutnya dikatakan, An Anasin radhiyallahu anhu qala. Satu hadis melalui jalur sahabat Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Qila ya Rasulullah mas sabil. Pernah ditanya kepada Rasul, ya Rasul, mas sabil, siapa mereka sabil? Kan ayatnya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji diwajibkan bagi mereka orang-orang yang mampu kepada jalannya. Apa maksud sabil itu apa ya Rasul? Qala, maka Nabi menjawab, azadu warrahilatu, yaitu perbekalan dan juga perjalanan. Ada kemampuan di dalam perbekalan dan ada kemampuan di dalam urusan perjalanan.
Ini kita perlu pahamin secara utuh begini. Kita pakai kitab yang kedua, kitab yang saya baca, kitab Al-Mau'izatul Mu'minin yang nulis Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi. Kalau ditanya apa yang disebut dengan mampu, mampu itu dua hal. Pertama mampu secara fisik, yang kedua mampu secara harta. Ini yang disebut azan warahila. Tapi dalam pelaksanaan ibadah haji tetap dibagi menjadi dua hal. Kita udah nggak bahas nih, kalau ada orang punya harta, itu udah pasti wajib haji. Punya kesehatan, nggak punya harta, nggak wajib haji. Tapi yang utama dia punya harta, udah kena wajib haji. Tinggal masalahnya terbagi menjadi dua. Bisakah dia melakukan ibadah haji dengan dirinya sendiri atau dihajikan oleh orang lain yang disebut dengan badal haji. Nah, sekarang orang punya harta, lalu dia bisa menjalankan sendiri, maka ada penjelasan tentang sabil itu sendiri. Apa? Yang pertama nih, orang yang berangkat haji punya harta dan dia bisa jalan sendiri, fin nafsihi fabisi hati, maka wajib yang pertama dia harus benar-benar dalam keadaan sehat, harus ngomong sehat. Waktu di general check up harus ngomong kalau dia punya penyakit. Kenapa? Sempurna harus sehat. Dia punya penyakit asam urat, bilang penyakit asam urat, gak boleh ditutup-tutupin waktu bikin surat keterangan kesehatan. Kita tahu jamaah Indonesia nih Pak, nanti dikasih makannya makanan Indonesia. Pas gilirannya ikan asin sama sayur asem. Dia ternyata punya asam urat. Waktu ditanya bilangnya sehat. Sayur asem, emping, sambal, ikan asin. Itu makanan apa itu? Makanan apa itu? Dia hajar, bengkak. Waktu mau berangkat ibadah uhrum kakinya bengkak. Orang kalau udah kena asam urat Pak, itu saya punya orang tua jalannya yang saya dari sini ke kamar mandi aja itu udah kayak siksa azab kubur, berat. Ini nyusahin nih, nggak boleh nih. Namanya sakit. Termasuk ayan harus ngomong. Kenapa? Bisa buat masalah dia. Nanti pada kategori berikutnya, penjelasan kedua, ada sakit yang menyebabkan walaupun wujudnya sehat, dia nggak boleh berangkat, harus dibadalin sama orang. Jadi benar-benar fisiknya sehat. Kalau cuma jerawat, cantengan, itu mah kudu mimisan, kudu berangkat. Tapi kalau memang penyakit yang di sana sekiranya membahayakan, yang membuat susah orang-orang yang satu KBH, dia harus ngomong. Sebenarnya saya hipotensi, nggak ngaruh berangkat. Hipotensi kayak itu mah kudu, kenapa nggak ada kaitan ibadah sama manuk. Tapi kalau saya punya penyakit Pak, darah saya cepet tinggi, kalau ini, oh berarti nanti KPH bilang nih jangan makan daging nih, onta singkirin, kasihnya yang kadar rendah. Harus ngomong. Pertama sehat, harus jujur. Lalu apa? Wa amma fit tariqi, maka adapun di dalam perjalanannya, fabi antakuna khisbatan, haruslah ada perjalanan itu dalam keadaan baik, aminatan, dalam keadaan aman, bila bahrin mukhtirin, tidak ada gelombang lautan yang membahayakan, walang aduwin qahirin, dan tidak ada musuh yang sudah siap menerkam diri. Pertama apa? Khisbatan, harus dalam keadaan baik. Perjalanannya aman, Indonesianya aman, Saudinya aman, maka dia boleh jalan. Sekarang Saudinya aman, Indonesianya aman, bila bahrin muhitin, tapi kendaraan yang dia pakai bermasalah, nggak wajib haji. Udah siap-siap ya, udah siap rapi, uangnya udah ada, badannya sehat. Arab Saudi dibela, siap nerima. Tapi di tengah lautan, gelombang lautan itu berbahaya buat dia. Maka saat itu hajinya nggak jadi wajib buat dia. Kenapa? Bila bahrin mukhiti, lautannya bahaya. Atau qahirin aduwin, dianya siap, badannya sehat, Indonesianya aman, Saudinya aman. Tapi di Saudi, di Bandara Jeddah, udah datang tuh orang yang mau bunuh dia. Nggak wajib haji buat dia. Wah, Bang Ipul pejabat direktur BUMN misalkan. Gantiin Pak Erick Thohir. Pak, Bapak jangan ke sana, Pak. Di sana ada Petrus, Pak, penembak misterius. Pengen bunuh Bapak, udah dilacak begini. Dia yang tadinya wajib haji gak jadi wajib berangkat haji. Kenapa?
keadaannya tidak aman buat dia. Maka kalau dibilang ke sana COVID 2 tahun lamanya, memang nggak ada kewajiban haji, bukan ditunda hajinya. Bukan menyebabkan kita tidak berangkat, enggak. Kalau memang itu membahayakan, udah patuh buat kita. Karena yang tahu kondisinya sana. Ini kan 3 hari yang lalu kan bilang, COVID-19 kemungkinan naik 20-30%. Ada yang ngomong nih sebentar lagi mau puasa. Kita nggak bahas masalah itu permen. Enggak, saya nggak bahas itu. Saya nggak mau bahas itu. Bukan kapasitas saya. Di situ mau percaya, payah, nggak percaya, terserah. Itu urusan masing-masing. Tapi sudah ada seperti itu. Kalau ternyata suratnya dari Ra'isul Amrnya bilang nggak bisa berangkat karena membahayakan, kita sami'na wa ta'na. Yang nanggung dia nanti urusannya. Kenapa? Dia yang bilang nggak wajib haji. Sehingga orang yang daftar ada yang mati, ada yang dia yang tanggung jawab. Termasuk dia yang menaikkan harga. Ternyata nggak segitu harga. Dia yang tanggung jawab. Nanti nggak usah bingung. Dia yang tanggung jawab karena dia yang menyebabkan orang nggak bisa berangkat karena kurang biaya. Dia yang tanggung jawab. Kita kan nggak tahu hitung-hitungannya. Iya, kalau dari sini ke Parung saya bisa kasih tahu. Ente mau ngeteng, mau naik apa? Grab motor, Grab mobil, angkot saya bisa ngitungin. Tapi keadaan sana kita nggak tahu, visa dan lain sebagainya mereka yang ada. Kita hanya patuh kepada Ra'isul Amr. Dia bilang nggak aman keadaan, nggak wajib buat kita berangkat haji. Sekalipun porsi kita harus berangkat tahun itu. Antum meninggal, udah disebut haji antum. Kenapa? Niat antum udah sampai di situ. Jadi pahaminnya begitu. Wah, ini pemerintah nggak boleh begitu. Kita ngikut aja. Ra'isul Amr itu pimpinan. Dia mau bohong kek, dia mau pakai kata dananya buat bangun, jangan dipikirin gitu. Urusan dia sama Tuhan. Setiap pemimpin tanggung jawab. Paham di sini. Sehat, jalanannya aman. Wa amma fil mali, adapun di dalam harta. Apa? Fabi an yajida nafaqaha zahabihi wa iyabihi ila watonihi. Pertama yang harus dia pikirkan, dia punya harta yang mencukupi buat dirinya, iyabihi wa zihabihi, untuk pergi dan pulang kembalinya. Dia harus ngukur dulu ongkos pulang perginya harus ada. Gak boleh dia berangkat tenang aja. Di sono kita ngemis, gak boleh. Ini udah Nabi yang bilang. Nabi bilang, ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang satu masa, kata Nabi. Yahujju agniya, yahujju ummati agniya'uhu linuz'ah. Akan datang masa orang berangkat haji agniya'uhu li ummati. Orang kaya pada umatku linuz'ah. Niatnya bukan haji tapi jalan-jalan. Berangkat haji besok, berangkat. Pusing. Umroh. Dan gua di Indonesia umroh aja. Akan datang masa orang berangkat haji umroh bukan ibadah. Nuz'ah. Apa? Jalan-jalan. Diajak, ini kenyataan di bis. Ayo Pak Haji turun, kita mau ihram umroh. Udah sering saya di sini aja dah. Antum aja yang ihram, saya mau jalan-jalan. Bener ada itu. Wa ausatuhum litijaro. Ada orang dagang pergi haji tujuannya dagang juga. Apa tuh? Tukang rokok tuh. Di tasnya rokok dibanyakin. Kenapa? Dijual di sono Pak. Satu rokok 100 real. 1 real 3.500. Satu bungkus 350.000. Billboy kalau kita kasih rokok Samsu Sampurnami, dia demen banget. Kenapa? Mahal. Orang tukang rokok kalau udah pengen ngerokok datang ke sono. Dia udah gila. Dia bayar tuh 350 real. Dia mah nggak ngerokok. Tumben-tumbennya dia nyediain rokok. Kenapa? Oh, jualan di sono lumayan untung. Ini ada yang udah ada. Tolak angin. Dia bikin tolak angin banyak. Ada tolak angin nggak? Ada nih. Berapa? Yang 10 real aja. Jadi 35.000 satu plastik. Orang udah masuk angin dibayar. Nggak boleh. Wa qura'uhum liriya wa sum'ah. Orang-orang alim yang ngajar kitab terkenal di Indonesia berangkat haji liriya wa sum'ah. Tujuannya riya supaya orang dengar kebaikannya. Masya Allah Ustaz Yusuf. Tiap bulan umroh Ustaz saya. Pengajian libur terus. Umroh lagi beliau, Masya Allah, demen banget umroh lagi. Saya dapat kabar Ustaz doain saya. Iya, maaf nih besok aneh balik ke Jakarta setengah jam berangkat umroh lagi. Padat banget. Kan ada yang begitu kan, mohon maaf nih nggak bisa ngajar di PLN, harus umroh lagi jamaah. Ini mau saya bawa. Atau
Tujuannya bukan ibadah. Orang demen aja ngomongin dia. Kita mah kalau kangen sama Ka'bah aja butuh berapa tahun, 1 kali tinggal nelpon, tinggal berangkat kayak ke Parung. Dia bukan ibadah. Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Ada orang miskin berangkat haji tujuannya untuk minta-minta. Itu orang-orang Sri Lanka. Saya ngomong orang-orang Suriname, orang-orang India. Mereka memang taruh nasib. Udah pernah ditanya itu gurunya Ustadz Hidayat. Silakan tanya Ustadz Kiai Lutfi, itu yang cerita langsung. Ada orang daerah-daerah Kashmir, daerah India, bagian Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan kalau yang Islam. Mereka itu berangkat minta-minta. Minta-minta 40 hari di masa haji bisa mencukupi kehidupan di negaranya 1 tahun. Makanya dia bela-bela berangkat haji bukan ibadah, tapi apa? Emang niat minta-minta. Ente nggak boleh. Kalau mau berangkat haji makanya dikasih tahu, Pak, ini tiket pulang perginya. Berangkat tanggal sekian, pulang tanggal sekian, itu udah tandanya ente dianggap mampu dalam perjalanan. Itu Nabi udah bilang tuh, ada orang ibadah haji, umroh, niatnya udah begitu macam-macam. Kita harus benar. Bang Ipul mana? Haji, Bang. Mana umroh? Udah benar-benar umroh. Jangan sampai niatnya disisipin sama yang lain. Umroh sekalian ada pekerjaannya. Emang berangkatnya abidin atas biaya dinas. Iya nggak apa-apa. Tapi waktu ibadahnya lurusin. Ya Allah, saya mau berangkat haji. Ini panggilan. Adapun biaya, tugas itu belakangan. Yang dagang ini nih yang mas. Udah punya rokok, udah bagiin. Punya toh, jangan didagangi. Jadi berubah nantinya. Nih, dia punya harta buat berangkat pulang perginya. Wa an yamlika nafaqata, dan dia harus memiliki harta mantal zamuhu nafaqatuhu fi hadhil muddah, yang wajib diberikan nafkah selama dia tinggalkan. Dia harus punya uang juga untuk memberikan nafkah bagi orang-orang yang ada di rumah. Kalau dia nggak punya uang, nggak cukup buat dia syarat wajib hajinya. Sehat badannya, hartanya ada, buat berangkat pulang pergi ada, tapi nggak punya harta buat ninggalin anak istrinya, nggak wajib haji buat dia, dianggapnya belum mampu dia. Harus punya. Udah nih Pak, visanya udah diatur, harus punya uang buat ninggalin anak istrinya. Berapa hariannya? 1 juta 1 hari. Haji berapa? 40 hari, kasih 40 juta. Tanya istri cukup apa enggak? 40 juta cukup apa enggak? Dia bilang cukup Bang Haji. Ya udah. Apa bayaran? Harus disiapin semua. Makanya beruntung kalau yang masih punya mertua. Apalagi mertuanya orang Betawi. Wah, senang banget ente. Udah lu berangkat aja. Ibadah yang benar. Anak bini lu gue yang ngurus. Wah, enak banget begitu. Anak bini lu gue yang ngurus tuh. Wah, nikmat banget. Lu jangan mikirin macam-macam udah. Benar-benar sono ibadah, minta sama Allah. Bini lu, anak lu, gue yang nanggung. Wah, punya mertua begitu. Kalau belum mati jangan dikubur. Ya belum mati. Ya. Tapi kalau mertuanya didoain setruk sama mantunya. Nah, paham ya? Harus punya. Ditinggalin tuh. Jangan sampai ditinggal. Termasuk berdakwah. Harus kita rumah dulu. Jangan orang dibikin bagus sama agama. Istri nggak ngerti agama. Kita ngomong kudu pakai hijab. Istri kita brondol, tahu brondol? Kagak pakai kerudung. Jangan. Kaburo maktan indallah antakulu malah dosa besar. Ngajarin doang tapi nggak mengamalkan. Nggak boleh. Paham? Punya harta, sehat, jalanannya aman, ya kan? Ongkos pulang perginya aman. Yang kelima tadi buat orang rumah ada. Apalagi? Wa an yamlika, dan dia memiliki harta yang dipergunakan pada harta itu duyunahu untuk membayar hutang-hutangnya. Orang kalau belum berangkat haji harus kudu lunasin hutang-hutangnya. Nanti uang yang dititipi sama dirinya sebelum dia berangkat dipulang-pulangi. Pak, Nabi itu orang yang paling dibenci sama orang kafir Quraisy. Tapi orang kafir Quraisy itu memberi gelar kepada Nabi Al-Amin namanya. Orang yang terpercaya. Orang kafir banget pengen bunuh Nabi. Benci banget sama Nabi.
Tapi boleh percaya, boleh enggak dalam sejarah. Orang kafir kalau mau nitip harta barang, nitipnya di rumah Nabi. Karena Nabi orangnya alamin. Padahal dia benci mau bunuh Nabi. Saya gedek sama Bang Ipul. Wah, pengen saya bunuh dia. Tapi kalau mau nitip harta di rumahnya dia. Dan Nabi nerima. Nabi jagain. Yang ngomong alamin bukan orang Islam, non-Muslim. Orang kafir yang bilang Nabi alamin. Diceritakan sama ulama dalam tarikh, waktu Nabi mau hijrah, ngumpet-ngumpet sama sahabat Abu Bakar, orang pengen bunuh, Nabi bilang, Sayyidina Ali jangan pergi, di sini aja. Di sini aja Sayyidina Ali. Gantikan posisi saya. Bukan cuma menitipkan Sayyidina Ali untuk menggantikan posisi Nabi, tapi Nabi pesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ini ada harta milik Abu Lahab, ini harta milik Sufyan bin Umayyah, ini milik orang-orang kafir. Kalau saya udah nggak ada, tolong harta ini kembalikan kepada mereka. Bilang saya minta maaf nggak bisa menghantarkan sendiri. Nabi mau hijrah, harta orang kafir dibalikin dulu semua. Kenapa? Nabi nggak mau pergi punya urusan sama barang orang lain. Apalagi hutang. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', syarah kitab Al-Muhazzab, mengatakan begini. Siapa orang punya hutang, lalu dia tidak membayar hutang, tapi malah bersedekah kepada orang yang dia hutangin, maka sedekahnya itu jadi makruh. Makruhnya makruh tadi. Kalau dia malah bersedekah, tidak sempat membayar hutang sampai meninggal, sedekahnya menjadi haram buat dia. Itu Imam An-Nawawi. Makanya ada testament di situ, surat pernyataan kita. Yang kita berikan kepada orang yang kita percaya, yang dibuka kalau memang kita berpergian dan tidak sempat kembali meninggal, ada di situ semua. Kita udah ditunjuk sama kantor, bisa berangkat ibadah haji dan umroh. Amin. Maka tulis testament di situ Bang Ipul. Saya punya hutang apa saja. Motor, kredit di sini kurang berapa bulan. Harus ditulis. Supaya apa? Surat ini dilimpahkan kepada orang yang kita percaya. Bang Ipul cuma percaya sama Bang Odi, sama Ustadz Ridho. Titip salah satunya. Saya mau berangkat haji 40 hari. Saya titip kalau memang saya nggak balik, tolong. Supaya apa? Surat ini dibuka untuk menjelaskan semua. Harus. Kenapa? Kita kan nggak mungkin bisa bayar semua finance kita kan. Nah, caranya ditulis. Supaya apa? Nanti orang yang menerima hak waris kita, dialah yang menanggung hutang-hutang. Itu begitu tuh haji. Jadi kalau pergi jangan sampai punya beban. Tidak boleh. Tidak boleh. Wa ayyaqdiru ala rahilatin, dan dia harus mampu secara berkendaraan. Sekarang mah orangnya sehat Bang Ipu. Wah sehat banget. Ngerokoknya Samsu. Ngopinya 10 gelas. Hartanya banyak, crazy rich. Mobilnya Rolls Royce. Tapi dia takut ketinggian. Jangankan naik pesawat, naik ke Midi puter, pusing, pingsan dia. Nggak wajib haji buat dia. Harus mampu berkendaraan. Nanti dijelaskan di belakang. Ada hadis perempuan tanya sama Nabi. Nabi, orang tua saya orang cukup Nabi. Kaya dia Nabi. Hartanya banyak Nabi. Tapi orang tua saya nggak bisa naik pelana. Udah tua. Jangankan bisa berjalan lama dari Yaman ke Mekah. Jalan sebentar aja naik ke atas. Pinggangnya udah sakit Nabi. Apakah wajib dia haji? Kata Nabi nggak wajib dia haji. Tapi nanti wajib digantikan. Jadi ada aturannya. Jangan dipaksa. Kita jadi ustaz. Ada nenek-nenek udah pakai tongkat. Kita lihat bukan cuma emasnya digelang, giginya emas. Ustaz, bersilau itu. Kita tanya, nenek sudah berangkat haji. Belum Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosa antum nek. Harus ibadah haji. Dengan diri saya Ustaz. Iya, karena nenek orang yang mampu. Lihat emasnya. Yang ini 35 gram, ini 60 gram, giginya berapa? Astagfirullah. Neraka tempatnya buat nenek. Saya kudu berangkat Ustaz. Berangkat sekarang juga. Kalau mati syahid di sana. Ustaz geblek namanya. Dia belum berangkat, iya kan, naik tangga. Wah, udah encok pegel, jatuh, mati di bandara. Jangan, ada ajarannya Islam tuh. Dia harus mampu berkendaraan. Kalau dia mampu bayar, dia bayar kendaraan. Ini bagi orang yang bisa menjalankannya sendiri. Nah sekarang
Bagaimana yang nggak bisa menjalankan ibadah sendiri? Punya harta, kayak tadi nggak bisa naik pesawat, nggak bisa ngeliat ketinggian, naik tangga satu udah geliengan, atau dia punya epilepsi dan lain sebagainya. Fastito'atul magdubi bimalihi, maka orang yang mampu tapi magdub, terhalang buat dia untuk melakukan ibadah sendiri, entah sakit, entah punya bawaan lain sebagainya yang mencegah dirinya untuk tidak mampu berangkat, masih hidup loh orangnya. Wa huwa ayyastajiru man yahujju anhu ba'da faragil ajiri an hajjatil islam li nafsi, maka wajib buat dirinya untuk menyewa orang lain pergi haji untuk niatnya buat dirinya setelah orang itu melaksanakan ibadah haji buat dirinya sendiri. Maka harus cari orang yang kita sewa. Udah gak kuat nih saya. Maka siapa yang badalin? Yang badalin saya berangkat itu harus orang yang sudah pergi haji. Belum boleh yang belum berangkat. Siapa yang udah berangkat? Oh itu Pak Haji Ridwan. Panggil, Ji lu kemari Ji. Lu berangkat haji lagi Ji. Saya udah Pak Haji. Iya lu berangkat lagi, bukan buat lu. Niatin haji ihramnya bakal gua. Kenapa Pak Haji? Gua kagak kuat naik pesawat. Lapan sehat. Iya. Kalau udah ketinggian gua rada mual. Paling lihat baling-baling pesawat, waduh gua udah muntah gua. Lu berangkat haji, tiket tuh gua siapin. Jangan lupa niat haji bakal gua. Kudu begitu. Jadi badal hajinya orang masih hidup. Jadi nggak ada orang yang kaya raya terbebas, nggak ada. Udah kena hukum pertama dengan kaya raya dan mampunya dulu. Paham? Wa man istata'a lazimahul hajju. Siapa orang yang sudah mampu dengan syarat-syarat yang disempukan, maka wajib atas dirinya haji. Walahu takhiru, tapi boleh juga untuk menundanya. Walakinnahu fihi ala khotorin, tapi pada penundaan itu ada kekhawatiran. Kan saya bilang kemarin, haji itu tidak bersifat fauron langsung. Boleh ditunda, boleh. Tapi dengan syarat orang itu bisa yakin tahun berikutnya bisa berangkat haji. Kalau dia nggak berangkat dengan sebab penundaannya, dia dosa di hadapan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan, siapa orang yang melakukan penundaan pada ibadah haji, lalu tidak sampai dia melakukan ibadah haji dengan sebab kematian dan lain sebagainya, walahu adzabun syadidun, bagi dia ada siksaan yang pedih di hadapan Allah. Kenapa? Bitarkihi, karena sebab meninggalkan perintah haji. Ada orang kaya nih Pak, dia punya harta nih. Kita tahu dia orang kaya raya, tapi dia nggak mau berangkat haji. Ntar aja dah, bagus juga buat usaha nih. Ini kan baru masa new normal nih, kayaknya dagang rokok bagus nih. Orang banyak yang gila jadi banyak yang ngerokok. Ntar aja dah kata dia. Ntar aja dah. Kita tahu dia orang kaya, mobilnya 2. Bininya 3, rumahnya tingkat. Wah, udah. Meninggal nih dia. Meninggal. Ini dosa gede nih. Kita yang kenal sama anaknya kudu ngomong. Dulu babalu, waktu dia kaya raya udah kena wajib haji. Kita nggak bahas zakat, wajib haji. Tapi dia kagak mau berangkat. Udah dinasehati sampai dia mati. Waduh, dosa dong. Dosa. Maka harus dibuatkan badal haji buat dia. Bagaimana caranya? Harus cari orang buat berangkat haji, syaratnya dia udah berangkat haji duluan. Inilah yang dikenal badal haji. Diambil dari mana biayanya? Dari harta yang diwariskan. Jadi harta warisan yang diturunkan oleh orang-orang yang meninggal dunia tidak bisa langsung dibagikan kepada ahli warisnya sebelum hak-hak si mayit diselesaikan. Orang meninggal nih, jangan langsung kuburan nih, baru ngubur nih. Sampai rumah udah gelar papan tulis. Harta peninggalan bapak. Anak 1, Bang Saiful. 2, Lesti. 4, siapa? Langsung kuburan baru ngubur gitu. Anak gila namanya. Ini rumah yang gede bakal gua nih. Kontrakan 4 lu bagi rata dah. Lu kan perempuan, lu kudu ngerti. Gua anak pertama nih. Ini mobil 1 bakal gua. Sewa beca nih, beca-beca, bagus bagi rata dah lu kan anak perempuan. Udah ngomongin rata, baru mendem. Dosa. Tapi apa? Yang pertama diurusin hutang-hutang almarhum dulu. Bapak ninggalin berapa? Ini uang nih. Kasih tahu berapa utangnya. Kita bayarin dulu.
Maaf Pak Haji, waktu pikun sering banget ngambil rokok di mari. Diambil rokok sampurna mil, diambil sebatang, sisanya dibuang bak sampah. Ambil sebatang besok, utangnya berapa? Bayarin. Selesai bayar hutang secara kemanusiaan, baru bayar hutang kepada Tuhan. Apa yang dia tunda tuh? Dia bayar zakatnya, termasuk ibadah hajinya. Ambil. Berapa badal haji sekarang? 20 juta. Ambil 20 juta buat badal haji. Kenapa? Dia punya urusan hutang sama Tuhan. Baru selesai semuanya, baru ngomongin harta warisan. Ini baru banget dipendem. Udah nyari papan tulis. Kumpulin keluarga, ada yang perlu kita bahas. Kirain ngomongin tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, 1000 haulan. Ada. Masalah rumah gede ini bakal siapa yang berani langit? Anak sialan. Jangan ketawa, udah ada. Saya udah capek cerita kemana-mana. Orang di Tiga Raksa itu nuntut orang Tiga Raksa. Orang di pengadilan Tiga Raksa, anak nuntut bapaknya, nuntut adik-adiknya, dimasukkan ke penjara karena dianggapnya menghalangi dirinya untuk bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Bapaknya masih hidup dituntut sama anak. Masih banyak beritanya, pusing. Maka yang enak, kalau belum meninggal, kita bikin wasiat wajibah. Supaya nggak bingung sama harta warisan. Panggil anak yang pertama, Bang Ipo. Panggil bapaknya, nih, mobil Ferrari 1 sama rumah itu bakal lu. Anak kedua, nih Mercedes buat lu, rumah rokok buat lu. Jadi dibagiin dulu rata. Pas meninggal nggak pusing, kenapa? Udah dikasih bagiannya. Yang ini jangan dijual. Orang Betawi hebat, kontrakannya 9 Pak. Kata dia Pak, yang 8 boleh lu bagi, yang 1 jangan lu bagi. Itu kontrakan bakal gua banyak lu. Nanti kalau ada orang yang ngontrak, uangnya lu kumpulin. Nanti kalau datang bulan Sya'ban kayak sekarang mau masuk puasa, lu bikinin ruahan, tahlilan buat gua, uangnya dari situ. Bagus orang Betawi zaman dulu, orang tua kita zaman dulu mah bagus. Anaknya yang geblek, gedein kagak bisa, ngurangin pintu. Jago banget ngurangin pintu. Tadinya pintu rumah 2 depan belakang. Orang sekarang ada nggak rumahnya pintunya di belakang? Udah jarang. Pintunya cuma 1 di depan 2. Besok juga rumah kagak ada pintunya, manjat kan. Udah orang mau bisanya cuma ngejual doang. Harusnya. Nah, terakhir sebelum udah cepet banget waktunya. Bagaimana nih Sayyidina Umar mengatakan ketika ada orang sudah dianggap mampu, kita wajib memberikan nasihat kepada dirinya. Jangan lupa ya, berangkat ibadah haji. Tapi dia nggak mau. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, laqad hamamtu an aktuba fil amsori bidorbil jizyati. Sungguh hampir aku ingin membuatkan tulisan pengumuman di pelosok-pelosok kampung dan negeri. Bidorbil jizyati, untuk membayar denda. Buat siapa? Alaman lam yahujja, atas orang yang tidak mau melakukan ibadah haji, mimman yastati'u ilai sabila, padahal orang itu sudah mampu untuk melakukan ibadah haji. Di kampung udah kaya raya nih, kita nggak ngomong sekarang waiting list. Hartanya banyak. Sehat. Nggak mau berangkat haji, kata Umar nih, gua kenain pajak 30%. Kenapa? Menunda haji. Kenapa? Kan orang kadang-kadang kalau dikenain pajak, wah udah daripada pajak gue mendingan berangkat haji. Iya begitu. Kenapa? Kalau lu tetap meninggal dalam keadaan tidak berangkat haji, dosa lu azabun syadid, dosa lu gede di hadapan Tuhan. Kenapa? Nggak jalanin rukun Islam. Sampai Umar begitu, saking pentingnya ibadah haji bagi orang yang mampu. Bahkan di sini wa Ibrahim An-Nakhai wa Mujahid wa Tus. Ada ulama namanya Imam Ibrahim An-Nakhai, ada Imam Mujahid, ada Imam Taus mengatakan, "Lau alimtu rajulan ghaniyan wajaba alaihil hajju summa mata qabla an yahujja masolaitu alaihi." Nih, 3 ulama ini mengatakan begini, kalau seandainya kami tahu di kampung kami ada orang kaya raya, uangnya banyak, tapi nggak mau ibadah haji, kemudian dia mati, masolaitu alaihi, maka kami ulama-ulama di situ nggak mau menyolatkan jenazah. Kenapa? Meninggalkan kewajiban di hadapan Tuhan. Ibarat kata satu kampung ada kiainya itu 4.
Waktu jenazah orang ini meninggal, maka kiainya yang menyolatkan jangan 4-1 aja. Kalau 4-4-nya kiai nggak ikut nyolatin di situ, nanti sholat jenazahnya jadi ancur-ancuran. Bingung, maka tetap ada kiai 1. Yang 3 jangan nyolatin. Buat apa? Pelajaran buat orang yang hidup. Kenapa? Dia udah meninggal karena meninggalkan kewajiban terhadap Tuhan. Perlu begitu? Perlu, kata ulama. Jadi ada di kampung-kampung kita begitu. Makanya di kampung itu, kalau orang mau berangkat haji, kita bisa tahu. Di Cirebon, saya tahu itu. Saya punya paman dari istri itu tanya, tahun ini yang berangkat haji siapa? Ada 6 orang dari desa Bodelor. Dia bisa tahu. Kenapa? Memang dikasih tahu kepada orang-orang. Itu kewajiban buat dirinya, bukannya ria. Supaya membatalkan kewajibannya dia. Kalau dia orang kaya, masih nggak mau berangkat haji, itu kiai nggak mau nyolatin. Biarin aja buat pelajar. Ada kiai 4, dia paling ngomong, ente aja yang nyolatin yang masih muda. Aneh bertiga nggak usah. Buat pelajaran. Sampai segitu. Orang wajib melakukan ibadah haji. Jadi badal haji itu bukan hanya diwajibkan bagi mereka orang yang sudah meninggal dunia, dahulu punya harta kekayaan, tapi tidak mau melaksanakan haji, enggak. Tapi orang yang masih hidup, ada halangan di dalam dirinya sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka tetap kena badal haji buat dirinya. Makanya dia dalam keadaan hidup, tapi nyuruh orang lain. Ini yang jarang orang paham. Nggak bisa, udah sepuh, ntar aja udah. Dosa. Bahkan seorang anak yang mau nolongin orang tuanya. Seorang anak yang mau menolong orang tuanya. Yang meninggal ketika orang tuanya belum melaksanakan ibadah haji dan dia yakin punya harta. Dia mau nolong orang tuanya. Tanpa ada surat wasiat pun dia buatkan badal haji buat orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Kasusnya dikiaskan sama kita. Saya ulang lagi nih pelajarannya. Yang namanya akikah itu sunnah. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi siapa orang tua yang ketika melahirkan anak sampai batas 40 hari dituntut untuk mengakikahkan anak. Kalau dia 40 hari tidak punya harta, maka tidak sunnah muakkadah lagi. Tuntutannya selesai sampai di situ. Masih selesai sampai di situ. Ketika orang tua kita tahu dulunya susah. Dulunya susah gitu. Orang dari cerita emak kita, ya Allah dulu kawin ngerantau. Dari kampung ke sini tinggal di atas rumah. Ceritanya kagak enak banget dah. Makan nasi cuma pakai ayam, pakai soto Betawi sama sate marangi, sambal. Itu doang makannya, dari dulu itu mulu ceritanya. Kita niat gitu, oh berarti saya belum diakekahkan. Tanpa bertanya sama ibu kita, menyakiti hatinya karena disangkanya dia tidak menjalankan kewajiban, kita diam-diam beli kambing. Kita potong buat mengakekahkan diri kita. Buat siapa? Nolongin orang tua kita. Takutnya dianggap lalai. Atau orang tua kita kaya, kita tahu, tapi nggak ngerti agama. Kita akekah buat diri kita, buat nolongin supaya orang tua kita nggak dianggap orang tua yang lalai. Perasaan nih kalau cerita dari mak kita nih, kaya kita emang. Sampai sekarang kita punya mobil dari kecil. Tapi perasaan kagak pernah denger gitu. Bapak kita foto sama kiai, ngaji. Jangan-jangan kagak bisa ini. Kita tahu, wah nih jangan-jangan bapak kita begini. Kita bikin akekah buat diri kita, nolongin orang tua kita yang tidak sempat, jangan dianggap orang lain. Sama seperti ibadah haji. Karena yang tahu bapak kita adalah kita. Jangan kita bilang, mak waktu dulu gue diakekahin gak sih? Ya gue kagak tahu. Mak pengen ngomong kagak gitu, cuma kagak enak. Yang bener nih, Islam mengajarkan. Aduh anak goblok, lu ngaji di mana? Nggak boleh nyakitin orang tua. Kita tahu kondisi. Kan dari ceritanya kita tahu kita. Jangan gitu. Kayaknya belum datang. Astagfirullah, emak bapak kawin doang tapi nggak ngerti agama. Allah, waduh. Allah lu bawa-bawa, kata lu yang goblok, Jangan. Hati-hati kalau ngomong sama wala taqullahumma uf, jangan. Apalagi berani nyalahin orang kita yang nolongin. Kan kita mau jadi anak yang soleh. Nanti yang balas siapa? Anak kita. Atas kebaikan apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Nah, penjelasan saya ini nanti
Pada hadis berikutnya akan dijelaskan berdasarkan kisah-kisah tentang badal haji bagi orang yang hidup dan orang yang meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin bertanya atau cukup? Ya, silakan. Nggak jelas suaranya kalau. Harus. Tidak boleh orang yang berarti apa? Ihramnya nanti jatuhnya buat dia. Sama besok kita bahas bagaimana yang melakukan double haji. Karena dia harus niat ihram buat dirinya, tapi juga buat ngerjain anaknya yang ikut berangkat. Besok ada penjelasan. Jadi harus yang menggantikan ibadah haji dan umroh adalah orang yang sudah melakukan ibadah haji dan umroh. Nah, umroh kita walaupun belum pernah berangkat, kita bisa badalin. Karena kalau umroh waktunya bebas. Kita dikasih waktu umroh 9 hari. Umroh yang pertama buat diri kita. Besok kita bikin umroh lagi, boleh buat orang tua kita. Kenapa? Kitanya udah umroh. Kalau haji waktunya sudah ditentukan. Sukar dalam waktu yang satu melakukan ibadah buat 2 orang nggak bisa. Maka caranya harus yang sudah ibadah haji. Siapa yang menjalankan? Mahasiswa Indonesia yang sekolah di luar negeri, mereka diperbantukan untuk datang ke Mekah untuk melakukan badal haji bagi orang-orang Indonesia yang tidak bisa melakukan ibadah haji. Ada kenalannya, Ustaz Lutfi itu boleh. Tolong ya haji sekarang. Buat siapa? Buat Bang Erwin. Kurang sehat dia nggak bisa berangkat. Nih uangnya. Dia yang badali, nanti dapat sertifikat badal haji. Nggak boleh anaknya antum yang belum berangkat menggantikan, nggak boleh. Kenapa? Antum aja belum ibadah haji. Ya kan? Ibarat kata gini, utang bapak gue yang bayar, utang lu aja lu belum bayar. Salah, lu bayar buat diri lu sendiri dulu. Utang orang lain lu pikirin, utang lu gitu. Mau qada sholat buat orang tua kan dalam satu riwayat boleh kan. Tapi utang lu sendiri yang lu bayar dulu, baru utang orang lain. Karena orang dipertanyakan atas ibadahnya sendiri, bukan buat orang lain. Yang kita bahas ini, kita ibadah udah sempurna menurut gambaran kita. Mau nolongin orang tua, baru. Tapi jangan sampai jeblok kaki kanan, kaki kiri nyerempet mau kepleset. Salah. Selamat dulu yang kiri kita, baru nolongin yang kanan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.